Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ala amma ba'du. Famasha'al jamaah maulid rahimakumullah. Alhamdulillah, kita semua telah bertakbir dan dapat membaca salawat kepada Rasulullah melalui maulid Nabi. Mudah-mudahan bacaan ini Allah menjadikan sebab kita semua mendapat berkah. Amin. Berkah dalam hidup, berkah di hari kemudian. Sehingga kita masuk dalam kategori al-faizina, orang-orang yang berbahagia dengan selamat dari api neraka dan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala berkat syafaat dari junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan kepada semua jamaah bahwa hari Minggu besok Enggak ya, tak? Enggak ya, 15 ya 5 minggu. Hari Minggu besok insyaAllah jatuh pada hari A, pengajian kita syariah. Tanggal izinnya hari Minggu. Tanggal hijrah hari Minggu. Minggu besok pengajian bulanan sebagaimana biasa, jangan bosan-bosan, kita kumpul sebulan sekali untuk bersama-sama membahas mengenai kitab-kitab yang memang penting kita pahami dan kita ketahui. Karena yang pertama kita taklid itu dalam fikih, kemudian terakhir kita al-ikam, meskipun itu sangat susah sebenarnya untuk mengamalkannya, paling tidak kita pernah mendengar dulu. Dan yang ketiga kita kifayatul awam, ini teramat sangat penting. Kenapa? Karena menyangkut uluhiyah, menyangkut kepada zat Allah dan sifat-sifat Allah, menyangkut kepada zatnya para Rasul dan sifat-sifat para Rasul. Terus terang saya masih penasaran dalam menyampaikan penjelasan mengenai bahwa Rasulullah SAW pernah diracun. Dan saya pernah mendengar dari seorang kiai, bukan kiai biasa, ini masuk dalam kiai besar. Kalau tidak salah, beliau ngomong ada satu kaul yang mengatakan bahwa sabab wafatnya Rasulullah itu karena racun. Ini perkataan ini terus terang membuat saya merasa sangat tidak enak. Karena kalaupun kawan itu ada, sebaiknya jangan diucapkan. Seperti misalnya begini. Misalnya menurut satu kawan matinya dari patung bulat, itu kan kesannya menghinanya. Matinya juga di patung bulat, apalagi matinya juga tidak terima sama ini, kesannya menghinakan. Jadi sebenarnya bagaimana ceritanya Rasulullah SAW di racun itu gini. Itu setelah perang Khaybar, ada seorang perempuan Yahudi berusaha terus bertanya mengenai makanan kesukaan Rasulullah SAW. Karena
hal, maka tahulah dia bahwa yang sangat digemari oleh Rasulullah itu kaki depan kambing. Jadi makanan dari kaki depan kambing dan yang lain-lain. Pas di depan kaki depan kambing itu dilumuri dengan racun yang banyak oleh perempuan. Cuma lupa saya namanya, kalau nggak salah namanya saya ingat perempuan Yahudi. Kemudian dihidangkan kepada Rasul dan dimakan. Ada juga sahabat Rasul yang dimakan. Rasul belum sempat memberitahu kepada sahabat, karena mungkin capek langsung dimakan sama sahabat. Yang makan itu, kemudian Rasul bilang kalau makanan ini beracun. Kok bisa tahu? Jangan aneh. Ini salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya, lebih mungkin daging atau lebih mungkin batu yang bisa ngomong? Lebih mungkin daging atau lebih mungkin batu yang bisa ngomong? Jawabannya, menurut perhitungan akal kita, jelas lebih daging lebih besar kemungkinannya bisa ngomong ketimbang batu. Kenapa? Karena kalau daging pernah disertai dengan roh, tetapi batu tidak ada ceritanya hidup. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jangankan daging yang pernah diikat itu, batu saja wa khotobatul ahjar wa hanna ilaihi jismu hanina azinin. Ngomong sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, batu bisa ngomong. Wa hanna ilaihi jismu hanina azinin, dan berkeluh kesah merintih ranting daripada pohon yang pernah dipakai bernaung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul tidak lagi kunjung bernaung di bawah pohon itu. Nangis saya. Waktu mau dimakan sama Rasul, daging itu ngomong, saya ini dilumuri racun. Tapi dimakan sama Rasul. Setelah itu, setelah dimakan, sahabat yang makan tadi meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, siapa yang menyembuhkan akan ini? Ada yang menjawab, itu adalah seorang wanita Yahudi. Maka dipanggilnya wanita tersebut. Yang kurang lebihnya menurut bahasa kita, apa yang membuatmu sehingga menyembuhkan makanan yang dilumuri dengan racun? Apa jawabannya? Kalau engkau seorang nabi, engkau tidak akan madarat dengan racun. Gak bakal kenapa-napa kalau benar ente seorang nabi dan rasul. Kalau ente seorang raja biasa, maka berarti kami bebas dari ente. Itu jawabannya. Perempuan Yahudi yang beracunnya saja tahu kalau Rasul yang makan, Nabi yang makan, nggak bakal terjadi apa-apa. Nah kemudian, makanya kenapa saya katakan bahwa Rasul nggak kena racun? Setelah lebar, terjadi lagi beberapa peperangan, kalau tidak 3-4 kali, dan terakhir perang yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
adalah perang Tabuk. Perang Tabuk itu jalannya saja mungkin 1000 kilometer. Kira-kira kalau orang jalan 1000 kilometer, kalau orang yang kena racun bisa nggak jalan 1000 kilometer? Perang Tabuk itu perang terakhir ya Rasulullah. Dan saat itu Rasul beserta para sahabat sedang dalam keadaan kondisi yang serba kurang. Makanya perang Tabuk itu merupakan perang yang sangat prihatin. Sementara musuhnya itu adalah Romawi. Di atas kertas kalau orang tentara yang sanggup melawan Romawi sama artinya dengan kucing sanggup melawan harimau. Rasul sudah diperhitungkan sama Rasul. Kalau nanti kedatangan bala tentara Romawi sementara di Madinah banyak perempuan, banyak anak-anak kecil. Rasul takut terjadi pembantaian. Maka sebelum Romawi datang, Rasul dipaparkan tidak kepada Rasulullah SAW. Itu para sahabat karena senang dalam kekurangan. Sayyidina Utsman tak sekilang, Sayyidina Abu Bakar dilimpahkan hartanya untuk itu. Dan banyak sahabat Rasulullah SAW yang tidak punya apa-apa datang kepada Rasulullah SAW. Kami siap berperang dan kami siap mati. Kami kepengen ikut bersama-sama Rasul berperang. Tapi sama Rasulullah SAW ditolak. Jangan, karena kami tidak punya kendaraan untuk mengangkut kalian. Sementara yang digunakan kendaraan yang digunakan pada waktu itu hanya berupa unta. Satu unta untuk 18 orang. Artinya nanti seorang istri dapat 2 kilometer berganti lagi sama orang. Satu unta 18 orang. Sampai di kamu. Alhamdulillah, karena perangnya Rasulullah bukan perang di atas kertas. Perangnya Rasulullah bukan mengandalkan kekuatan, tetapi perangnya Rasulullah SAW atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentara Romawi pucat kaki. Itu baru dikasih tahu aja ada mata-matanya yang datang, dibilangin sama mata-mata, tentaranya Muhammad Rasulullah itu bukan tentara biasa. Di tangannya hanya ada sebilah pedang, tidak ada perisai, tetapi keberanian mereka. Sepertinya mereka menghadapi peperangan kita ini seperti memang dengan sengaja akan menjual nyawa demi seorang. Mendengar itu, tentara Romawi ucap kaki kalah sebelum bertempur, dan mereka sanggup membayar jizyah berapapun, membayar tebusan berapapun untuk tentara muslimin. Maka Rasulullah SAW ada di dalam kemenangan ketika perang Tabuk. Itu perang terakhirnya Rasulullah SAW. Jarak antara peristiwa diracunnya Rasulullah sampai dengan hari wafatnya Rasulullah paling tidak menurut satu kaum itu 4 tahun. Gak bisa dikatakan 4 tahun ini. Madinah sekarang itu pada punya 4 tahun lalu. Karena ya itu juga perlu, karena kalau cinta-cinta yang seperti begini ini penuh penganalisaan yang dalam. Sekarang bagaimana nasibnya perempuan yang meracun Rasulullah? Ya, dalam cintanya ada kau yang mengatakan Rasul memaafkan perempuan itu, tapi dalam awal yang lain Rasul membunuhnya. Kira-kira yang mana ya?
Kira-kira ini bukan permasalahan, bukan hanya sama Rasul, tetapi ada sahabat yang meninggal. Kalau misalnya peristiwanya urusannya cuma antara perempuan dan sama Rasul saja, mungkin ibu dia ya'fu wala. Tetapi ini ada orang lain yang sampai meninggal gara-gara perbuatan itu. Ya itu ceritanya. Satu itu. Yang kedua, Rasulullah SAW pernah nasihat, jangan ada pikiran, jangan ada ingatan pikiran di dalam benak kita bahwa Rasul terkena sihir itu sama seperti kebanyakan manusia biasa. Dikatakan oleh Buya Maliki bahwasanya sihir yang mengenai Rasulullah SAW itu hanyalah penyakit yang biasa mengena di badan manusia, di tubuh manusia. Jadi Rasulullah SAW meski pernah terkena sihir itu tidak bisa menjadi tercela kenabian dan kerasulannya. Sihirnya itu hanya mengena di tubuh Rasulullah SAW. Adapun akal dan hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 100% tidak terkena dengan sihir tersebut, dan terkena Rasul tidak mungkin dia menjadi tercela Rasul, hanya badannya saja. Seperti hanya kalau Rasul kesandung berdarah, itu kan urusannya ke badan. Banyak lagi hal-hal yang demikian ini kaitannya adalah dengan kitab Kifayatul Awam. Dan insya Allah besok minggu kita kaji. Sekarang Inna fatahna laka fatham mubina yaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, agar Allah mengampunkan dan memaafkan bagimu apa yang terdahulu daripada dosa. Kapan Rasulullah berdosa? Kapan Rasulullah berdosa? Ya, tapi itu kan dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaghfiru laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Tapi dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawabannya, urusan Allah menyatakan min dzambika atau mungkin lebih dari min dzambika, itu urusan Allah. Allah mau bilang apa saja, siapa yang mau melarang? Cuma yang pasti Rasul dari sejak dilahirkan sampai dengan wafat tidak pernah melakukan dosa, karena Rasul maksum daripada dosa. Ini pelajarannya ada dalam Kifayatul Awam. Penting supaya kita tahu terhadap Allah dan terhadap Rasul. Seperti juga Allah mengatakan bahwa Nabi Adam maksiat. Bagaimana maunya Allah mau katakan apa kan? Cuma sebenarnya Nabi Adam maksiat atau tidak kepada Allah, berdurhaka atau tidak kepada Allah. Ya. Kalau itu perbuatan yang melanggar, cuma separuh. 50% dikatakan melanggar, tetapi 50% justru taat kepada Allah Subhanahu. 50 melanggar, 50 taat. Kalau sudah 50 melanggar, 50 taat, habislah sudah melanggarnya. Istilahnya menjadi low. Kenapa saya katakan 50% taat? Karena begini,
Kalau tidak karena Nabi ada makan buah multi, ini perhitungan yang biologi. Kira-kira kita ada nggak ya? Muat saya punya kopi. Itu gara-gara Nabi ada makan buah multi. Dan Nabi Adam makan buah khul itu menjadi sebab dilahirkannya junjungan kita kanjeng Nabi Agung Muhammad. Al-Imam Muhyiddin bin Arabi mengatakan, seandainya tidak ada hikmah yang lain di balik Nabi Adam memakan buah khuldi terkecuali menjadi sebab bagi lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah cukup. Dan seandainya saya adalah Nabi Adam, saya tidak akan makan separuh-separuh. Semua buah multi saya makan. Pentingnya, jangan bosan. Jangan bosan baru juga kemarin. Diseret haji. Loh, kan agak tuh ngaji jadi gonggana. Bukan bikin balance. Terus haji minggu kan pasti uhur. Ini pejuang, ini orang lama ini. Dan pasti haji. Dia datang kira-kira jam 1 lah datang. Lapor di tempat pasar. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat.